Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita melaksanakan pembelajaran dengan metode yang berbeda. Yang biasanya kita bertatap muka, bermuajahah di kelas dan di sekolah. Hari ini karena ada gelombang demonstrasi pemerintah, baik Dinas Pendidikan atau Kemenak Sidoarjo dan PJ LP Ma'arif Sidoarjo mengeluarkan surat yang intinya selama 1 minggu ke depan siswa se-Kabupaten Sidoarjo melaksanakan pembelajaran daring. Hari ini saya mengawali pelajaran IPAS untuk kelas 6, yang ini materinya tentang perlawanan bersifat kedaerahan. Kemarin pertemuan 1 minggu sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara atau ke Indonesia, bagaimana kedatangan dan kapan kedatangan bangsa Portugis, kapan kedatangan bangsa Jepang. Hari ini kita melanjutkan materi tentang perlawanan bersifat kedaerahan. Jadi anak-anak, kenapa dulu perang itu sulit kita menangkan? Jawabannya karena perlawanan bersifat kedaerahan, belum bersikap semua bergabung jadi satu untuk melawan penjajah. Masih dari daerah ini melawan, dari daerah sini melawan, belum kompak menjadi satu, menjadi kekuatan yang besar kemudian melawan penjajah. Oke, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita membaca bacaan suratul Fatihah agar pembelajaran pada pagi hari ini kita dapat menyerap dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Perlawanan bersikap kedaerahan. Ini materi yang kita pelajari pada pagi hari ini anak-anak. Jadi awal mulanya itu perjuangan bangsa Indonesia bersifat kedaerahan. Jadi belum kompak menjadi sebuah negara, baik dari Aceh, Demak sampai Papua itu tidak kompak jadi satu untuk melawan penjajah, masih bersifat kedaerahan. Artinya perjuangan hanya dilakukan oleh sekelompok rakyat di daerah tertentu saja. Ini ada beberapa contoh perlawanan bangsa Indonesia yang bersifat kedaerahan. Yang pertama ini perlawanan rakyat terhadap Portugis. Perlawanan rakyat kepada Portugis berlangsung di beberapa daerah, antara lain yang pertama Aceh. Jadi perlawanan tokoh-tokoh Aceh yang dimotori oleh Sultan Ali Muhoyat, Sultan Alauddin Riayat, dan Sultan Iskandar Muda. Jadi dalam catatan sejarah ada 3 pemberontakan atau perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh 3 tokoh tersebut. Yang kedua, perlawanan dari daerah Demak. Yang kedua, di Demak ini ada 2 pemberontakan atau perlawanan ke Portugis. Yang pertama itu dipimpin oleh Raden Patah dan Adipati Unus atau Pangeran Seberang. Meskipun perlawanan yang dipimpin tokoh ini gagal, namun membuktikan mereka telah berani memberontak kepada Portugis di Malaka. Yang kedua, di Demak ini dipimpin oleh Fathahillah. Ini jadi kalau Aceh tadi 3 tokoh pemberontak untuk melawan Portugis, di Demak ada 2. Yang perlu dicatat adalah yang pertama, Raden Patah ini adalah seorang santri dari Sunan Ampel yang merupakan wali songo yang menyebarkan agama Islam. Di Raden Patah ini adalah salah satu keturunan Raja Mojopahit yang kemudian belajar atau nyantri di Ampel Denta, yaitu di pesantrennya Sunan Ampel di Surabaya. Kemudian dia mendirikan kerajaan Demak, yang di sini kemudian dalam perjalanannya
melakukan perlawanan kepada Portugis. Perlawanan yang ketiga dilakukan di daerah Ternate dan Tidore. Jadi di tempat ini atau di daerah ini dipimpin oleh Sultan Hairun. Beliau memimpin perang menggempur habis-habisan benteng yang dibangun Portugis hingga kondisi mereka semakin terdesak. Yang kedua dipimpin oleh Sultan Babuwo. Beliau mengarahkan tentara dan segenap kekuatannya mengepung benteng Portugis hingga akhirnya Portugis menyerah dan dipaksa meninggalkan Ternate tahun 1575. Rakyat Indonesia selain melawan Portugis juga melawan penjajah Belanda. Di sini ada 5 daerah yang melakukan perlawanan ke Belanda. Yang pertama, perlawanan rakyat Maluku. Kedua, perang Padri. Ketiga, perang Diponegoro. Keempat, perlawanan rakyat Tapanuli. Dan yang kelima, perlawanan rakyat Makassar. Anak-anak, dalam kali ini yang perlawanan rakyat ke Belanda saya jelaskan 2, yakni perang Padri dan perang Diponegoro. Untuk 3 lainnya anak-anak bisa membaca secara mandiri di LKS halaman 36 dan 37. Perang Padri. Perang Padri ini tentu kita sudah tahu, yaitu dipimpin oleh Imam Bonjol. Perang ini terjadi di Minangkabau, Sumatera Barat. Latar belakangnya adalah perbedaan prinsip mengenai ajaran agama antara kaum Padri dan kaum adat. Jadi ini ada perbedaan antara agama dan adat. Maka terjadilah perang ini, di mana diawali pada tahun 1821 kaum adat meminta bantuan kepada Belanda. Hal ini menjadi peluang bagi Belanda untuk melancarkan politik divide et impera antara kaum Padri dan kaum adat. Jadi ini memunculkan peluang untuk perang sesama antar bangsa antara kaum adat dan kaum Padri. Ini dibenturkan oleh Belanda pada momentum ini. Perang melawan Belanda juga dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro ini berlangsung sejak tahun 1825 hingga 1830. Jadi berlangsung selama 5 tahun. Perang ini menjadi salah satu perang terbesar yang dihadapi oleh Belanda. Alasan utamanya terjadi perang Diponegoro yaitu pada tahun 1825 Belanda berencana membuat jalan yang melintasi tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Namun akhirnya Tegalrejo berhasil direbut oleh Belanda. Pada tahun 1830 Pangeran Diponegoro berhasil berunding dengan Belanda di Magelang. Ternyata perundingan tersebut hanya menjadi tipuan dan Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Manado. Setelah mendengar uraian tentang perlawanan bersifat kedaerahan, baik perlawanan ke Portugal dan ke Belanda, anak-anak silahkan bila ada pertanyaan untuk menulis di kolom komentar di bawah ini. Lalu jika tidak ada pertanyaan, anak-anak bisa langsung mengisi atau mengerjakan Ayo Berlatih halaman 37 1 sampai 5. Setelah selesai, anak-anak bisa difoto dan dijabrikan ke Pak Boy. Terima kasih atas waktunya. Semoga anak-anak dapat mencermati dengan baik dan akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar atau bisa langsung WA pribadi ke Pak Boy. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.